Hari ini kita akan membahas tentang energi yang tidak dapat diperbarui. Apa sih Bu, energi yang tidak dapat diperbarui itu? Hari ini kita akan membahasnya. Energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi yang dapat habis, sulit untuk didapatkan dalam waktu yang singkat, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengolahnya. Sebenarnya energi yang tidak dapat diperbarui itu ada bahan mineral, kemudian pertambangan seperti besi, aluminium, timah, kemudian logam mulia, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Tetapi hari ini kita akan membahas tiga, yaitu tentang minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sebelumnya kalian tahu apa itu minyak bumi? Masih belum tahu, Bu. Minyak bumi berbeda dengan minyak yang biasanya kita buat masak. Minyak bumi adalah zat cair licin dan mudah terbakar yang berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup di laut dari jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi merupakan bahan mentah dari perut bumi, sehingga untuk memperoleh minyak bumi itu dapat dilakukan dengan cara pengeboran dengan kedalaman 3.000 hingga 4.000 meter dari permukaan laut. Minyak bumi bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Kira-kira apa sih contohnya? Solar sama bensin, Bu. Betul sekali, bisa dimanfaatkan seperti bensin, minyak tanah, solar, dan aftur. Di Indonesia merupakan negara penghasil minyak terbesar dari Asia Tenggara dan nomor 23 di dunia. Nah, di sini terdapat wilayah Indonesia yang menghasilkan minyak bumi terbesar, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Yang kedua, kita akan membahas tentang batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang tercipta dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap di dalam tanah selama jutaan tahun. Untuk memperoleh batu bara sama seperti sebelumnya, yaitu minyak bumi, yaitu dengan cara penggalian yang dalam dari permukaan tanah, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan juga batu bara bisa dimanfaatkan sebagai bahan energi untuk industri dan juga transportasi. Seperti yang di layar, yaitu pembangkit tenaga listrik, kereta api, tenaga uap, kemudian bahan mentah untuk industri besi dan baja. Di Indonesia juga termasuk negara yang menghasilkan batu bara terbesar, seperti di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu gas alam. Gas alam merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari proses endapan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Cara memperoleh gas alam seperti sumber energi sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan pengeboran ke perut bumi, lalu disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan melalui pipa. Gas alam bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau gas, kemudian bahan bakar industri pupuk, dan juga bahan bakar gas atau biasa yang kita sebut LPG. Di Indonesia juga termasuk negara terbesar yang menghasilkan gas alam, seperti di wilayah Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Selatan, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah paham semuanya ya?
Ya udah, kalau begitu belajar hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, untuk menjelaskannya sudah cukup bagus dan suaranya juga cukup jelas. Namun mungkin bisa lebih ditegaskan lagi suaranya agar nggak ya terlalu kalem gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas observasinya. Iya, sama-sama.